cinta itu sesuatu yang nggak natural gitu. Kita nggak mencintai sesuatu yang kita udah suka. Kita mencintai sesuatu nggak kita suka, tapi kita mau bekerja untuk membuat hal itu jadi kita sukai gitu. Jadi kalau misalnya kalian pikir perdebatan itu suatu, maksudnya bagian yang terpisah dari cinta, menurut aku nggak sepenuhnya tepat ya. Maksudnya cinta itu juga terkadang bisa mengarahkan kita ke hal-hal kecil seperti perdebatan, perbedaan itu. Tapi intinya adalah tentang gimana cara kita untuk menyesuaikan diri sama hal-hal yang nggak kita sukain. Jadi kita sukain. Kan banyak sih ya cowok-cowok yang justru love bombing di awal gitu, dan ketika sudah mendapatkan justru dia lebih narik diri gitu ya, tapi tetap konsisten, tetap ngasih itu, tapi ya bedanya kayak aksinya agak berkurang aja dari yang awal gitu kan. Dan ternyata ketika sudah ngejalan mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun, kita baru nemuin nih hal-hal yang buruk. Boleh nggak kita misalkan bilang gue tuh nggak suka ini loh gitu kan, tadi mbak Lulu bilang kayak jangan merubah pasangan kita. Tapi yang kita tahu ya itu kebiasaan yang buruk loh, lu nggak baik buat ngelakuin itu gimana mbak? Pasti itu menyenangkan banget kalau misalnya kita punya seseorang yang membuat kita merasa nyaman untuk nyampein hal-hal yang gak nyaman bener. Kita harus mulai ngebedain antara romance dan love, karena saat kita paham perbedaannya, kita gak akan terjebak dalam hubungan yang tidak dimaksudkan untuk diri kita. Halo guys, balik lagi bareng aku Lulux di episode Bestal kali ini. Dan kali ini kita akan nge-cover lagi topik seputar love and relationship. Berhubung topik ini mungkin banyak diminati ya, karena ini salah satu topik yang relate dengan kita semua. Siapa sih yang gak punya love, gak punya relationship dalam hubungannya dia. Nah tapi di sini ini adalah sesi sharing ya Din, dan kita bisa saling bertukar pendapat seputar love ini. Jadi di sini aku mau mengkategorikan seperti ini dulu. Konteksnya seperti ini. Ada yang namanya love, ada yang namanya romance. Boleh tahu perbedaannya apa tuh mbak? Oke, kita mulai dari romance dulu ya. Konteksnya kalau menurut aku, romance itu adalah apa yang ditampilkan di layar televisi. Covernya aja? Iya, covernya aja. Romance itu sesuatu yang sifatnya meromantisasi, mendramatisir hubungan kita sama seseorang. Romance itu yang memberi kita bumbu manis, bumbu asam, bumbu pahit dalam suatu hubungan. Romance itu intinya adalah apa yang tampil di depan. Sedangkan kalau misalnya love, itu adalah sesuatu yang lebih deep, sesuatu yang lebih kayak hubungan kita, koneksi kita sama orang ini. Sesuatu yang lebih kayak aksi. Itu love. Love itu bukan gak bisa tampil di depan, bahkan terkadang love itu gak kelihatan gitu. Jadi ada dua ya, ada romance, ada love. Nah, tantangannya adalah aku mau nyebutin 10 statement. 10 statement, dan di sini kita akan saling sharing pendapat. Menurut Dina, dari setiap statement ini merupakan statement romance atau statement love. Karena kayak gini, kalau misalnya kita udah bisa membedakan antara romance dan love, menurut aku kita nggak akan terjebak dalam hubungan yang salah. Oke. Kayak gitu ya. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke statement pertama ya. Statement pertama adalah ketika saya tertarik pada dia. Menurut Dina itu romance atau love? Ketika saya tertarik dengan dia, baru ketertarikan. Iya. Menurut aku itu romance. Ada yang mau Dina kembangin karena lebih itu lanjut? Ketika kita tertarik sama seseorang, kita terkadang kita karena itu baru tertarik, kita meromantisasi apa yang dilakukan, padahal itu mungkin basic minimum gitu. Nah kayak gitu. Iya benar. Dan aku juga setuju sama Dina. Ini adalah romance. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ngomongin kata tertarik itu benar-benar visual. Kayak apa yang appear, apa yang tampil di depan. Benar. Dia pakai baju yang bagus, dia membawakan dirinya secara bagus, secara baik gitu ya. Dia berkomunikasi secara bagus, dia punya karisma. Itu adalah apa yang tampil di depan. Baru covernya kita tertarik sama dia. Menurut aku itu adalah romance, dan Dina bilang itu adalah aku romance. Dalam statement pertama ini kita sepakat ya, kita tertarik sama dia, itu adalah romance. Oke. Yang kedua, ketika saya mengatakan hal-hal bagus kepada dia. Menurut aku itu ketika saya mengatakan hal-hal baik kepada dia. Kayak contohnya, hari ini kamu cantik ya. Romance. Hari ini
kamu baik ya, hari ini kamu hebat ya. Itu apa menurut Tina? Love or romance? Menurut aku maybe romance. Romance ya. Dan dalam hal ini aku juga setuju sama Dina, karena ketika kata-kata itu nggak bisa kita sebut sebagai cinta, karena kata-kata cuman apa yang bisa kita dengar doang gitu. Tapi apakah kita bisa membuktikan hal itu benar-benar tulus berasal dari dalam diri kita? Kita masih harus membuktikan. Kita masih harus menganalisa apakah kata-katanya ini jujur atau ada maksud tertentu. Terkadang kita sama orang yang kita sayang aja, kita ketika dia ngomong sesuatu, menjanjikan sesuatu atau apa, kadang kita aja minta action ya kan. Iya benar-benar itu adalah romance. Kata-kata itu adalah romance. Cuma baru kata-kata tuh belum ada kepuasan kalau aku pribadi ya. Dan aku merasa itu belum masuk ke love sih. Gitu. Iya benar, aku setuju. Sama kayak ada di film-film kan sering nampilin pasangan-pasangan yang lagi jatuh cinta, itu dia kayak ngebacain puisi sama satu sama lain. Itu benar-benar romance ya nggak sih? Sesuatu yang didramatisir. Tapi apakah itu bukti cinta? Menurut aku kata-kata itu nggak cukup untuk membuktikan cinta. Kayak gitu ya. Oke, statement ketiga. Ketika saya memberi dia hadiah dan merayakan anniversary bersama-sama. Oke, udah mulai ada aksi. Menurut aku cinta. Love. Oke. Tapi dalam hal ini aku nggak setuju sama Dina. Menurut aku itu love. Tapi mungkin Dina bisa expand dulu penjelasan Dina kenapa Dina sebut itu cinta. Aku pribadi nggak tahu ya, apa mungkin aku ke-trigger dengan love language aku yang act of service ketika aku dan juga memberi gift gitu ya. Dan aku merasa kalau misalkan seseorang udah mengingat hal-hal yang penting, suatu hal-hal yang penting, bahkan dia baru merencanakan, misalkan merencanakan dan ya kita nanti bakal di hari anniversary kita bakal ngerayain dan bener direalisasikan, ada aksinya, kita sama-sama merayakan, aku merasa itu dicintai. Aku baru gitu. Oke, jadi menurut Dina itu adalah cinta. Tapi kenapa aku bilang itu romance? Karena balik lagi ya, mungkin pemahaman kita tentang cinta dan romance itu agak slightly different, sedikit berbeda. Kalau dalam pandangan aku, memberi hadiah dan merayakan anniversary itu adalah bentuk kayak memberi hadiah itu adalah objek. Objek, kita bisa beli hadiah sekalipun kita nggak cinta sama dia. Kita bisa ngasih dia hadiah cuman buat untuk shut down dia, supaya cuma buat untuk menenangkan hatinya dia, pikirannya dia. Kadang kalau misalnya pasangan kita marah, kita bisa beliin hadiah. Cuma buat bikin dia senang, cuma buat bikin dia melupakan argumen kita sebelumnya. Ada beberapa kasus yang seperti itu ya, ngasih hadiah. Tapi ada juga mungkin yang memang tulus mau ngasih hadiah gitu ya. Dan kenapa aku bilang merayakan anniversary itu juga suatu bentuk romance, bukan love, karena kayak anniversary itu adalah simbol yang kita ciptakan, simbol yang kita ciptakan yang membuktikan kalau misalnya kita tuh udah menjalin hubungan selama bertahun-tahun loh. Kayak gitu. Buat apa sih kita ngerayain anniversary? Toh juga kita tiap hari ketemu. Memang ada juga yang berpendapat kayak gitu. Ya, menurut aku itu adalah simbol. Itu cuma sekedar simbol. Kita toh juga tiap hari kita bisa merayakan. Setiap hari adalah anniversary gitu. Itu makanya anniversary, gift itu adalah apa yang appear di depan. Sama kayak merayakan misalkan hari ibu ya. Kayak kita cinta sama ibu, nggak ada yang spesial, tiap hari ada. Padahal tiap hari dia jadi ibu kita. Kenapa harus ada hari ibu gitu? Aneh ya, agak aneh slightly. Ya kayak gitu. Tapi oke, nggak apa-apa kalau kita berbeda pendapat dalam hal ini ya. Statement yang keempat, ketika saya menjanjikan dia seluruh hidup saya. Dan kayak gue akan nyalahin seluruh romance janji dong. Karena janji karena cuma baru janji, kayaknya susah banget deh aku kalau janji. Iya benar-benar. Dalam hal ini aku juga setuju sama Dina. Itu adalah romance, itu adalah statement yang akan kita taruh di film untuk banyak banget kan cowok-cowok, aku janji separuh hidup aku sama kamu. Tapi anehnya tuh ya, sekarang banyak cewek yang kemakan sama janji. Dia akan menjanjikan kita akan hidup happily ever after gitu. Iya banyak juga ya sebenarnya cowok-cowok yang kayak macam
Vicky Prasetyo ya janji. Oh itu filmnya gitu Bang Din. Iya, Vicky Prasetyo yang bikin puisi segala gitu kan. Ribet banget ya urusannya ya. Oh ya, ya jadi itu Dan ternyata punya istrinya banyak gitu di kampung. Jadi twist ya. menurut aku kayaknya janji doang enggak deh. Plotnya twist ya. Janji tapi ternyata istrinya banyak. Oke. Jangan sampai kemakan janji ya teman-teman, karena itu cuma romance. Romance. Janji pun itu juga masih harus kita testimoni, bener gak Bener nih gak ya? nih? Sungguh-sungguh gak nih? Oke, pernyataan yang kelima. Ketika saya bangun di pagi hari untuk membuatkan mereka makanan atau kopi. Menurut aku cinta. Expand. Karena aku balik lagi, aku suka banget Act of ketika service. ya act of service. Ketika aku cinta seseorang, kayaknya aku suka banget ngasih perlakuan-perlakuan yang membantu dia gitu, kayak gitu. Oke, sama aku juga setuju sama Dina. Itu adalah cinta, karena cinta itu adalah kata kerja, bukan kata benda. Aku kemarin baru diskusi sama teman aku yang bikin aku dapet insight baru. Kalau misalnya cinta itu sesuatu yang gak natural gitu. Kita nggak mencintai sesuatu yang kita udah suka gitu-gitu. Kita mencintai sesuatu nggak kita suka, tapi kita mau bekerja untuk membuat hal itu jadi kita sukai gitu. Paham gak sih? Cinta itu sangat nggak natural. Jadi kalau misalnya kalian pikir perdebatan itu suatu, maksudnya bagian yang terpisah dari cinta, menurut aku nggak sepenuhnya tepat ya. Maksudnya cinta itu juga terkadang bisa mengarahkan kita ke hal-hal kecil seperti perdebatan, perbedaan itu. Tapi intinya adalah tentang gimana cara kita untuk menyesuaikan diri sama hal-hal yang nggak kita sukain. Jadi kita sukain. Cinta itu sangat tidak natural, dan cinta itu terletak dari tindakan-tindakan kecil ya. Kayak bangun tiap pagi, terus bikinin kopi untuk pasangan kita. Aku mau nanya deh, kayak tadi, Boleh. kayak tadi kan yang baru bilang cinta itu tidak natural, sehingga kita kadang mengacu pada perdebatan gitu ya kan. Nah terus aku sering lihat di sosial media kayak cinta yang benar-benar cinta itu yang ada perdebatan, bukan bukan yang tenang gitu. Itu ada yang kayak gitu, tapi banyak juga komentar kalau keduanya sama-sama dewasa kayaknya nggak kayak gitu. Ada banyak tuh yang komen kayak gitu. Jadi aku kayak, karena aku punya hubungan yang ada perdebatannya, aku merasa relate dengan video itu. Maksudnya ya iya, cinta yang benar-benar cinta ya ada pasti dong ada perdebatan, karena kan kita dua orang yang saling bareng gitu, yang dua orang yang berbeda terus menciptakan suatu hubungan, jadi pasti ada perdebatan gitu. Tapi ada juga orang-orang yang kayaknya kalau lu dua orang itu sama-sama dewasa itu karena pasti nggak bakal ada perdebatan. Ada juga yang ngomong kayak gitu. Kalau menurut lu gimana tuh? Menurut aku dalam hubungan itu ada yang namanya kompromi, ada yang namanya negosiasi gitu. Itu nggak cuma terjadi dalam transaksi hubungan transaksional, tapi juga dalam hal relationship gitu, Din. Karena nggak mungkin kita misalnya udah jadi pasangan ya, tiba-tiba all of a sudden kita jadi satu pikiran gitu, kita jadi satu tubuh, satu pikiran. Justru malah yang kayak gitu yang kesannya nggak natural. Kayak ibaratnya kayak udah disetting ya nggak sih? Kok tiba-tiba lu jadi sejalan, yang tadinya value lu beda, kok tiba-tiba lu jadi satu orang gitu yang sama. Justru malah cinta yang bikin kita ngerasa jadi kayak satu orang, bukan dua orang yang masih terpisah, itu justru menurut aku cinta yang gak sehat. Kenapa? Karena itu kayak nge-cut versi diri kita yang beda supaya kita jadi lingkaran yang sempurna. Paham gak sih? Tapi kalau misalnya namanya hidup, keindahan hidup itu terletak pada hal-hal yang gak sempurna. Kayak friction, kayak konflik, perdebatan, itu kan yang memicu kita untuk bersikap emosional kan. Kalau misalnya kita bersikap emosional, artinya ini menandakan tanda-tanda ada kehidupan. Karena masih ada emosi. Sekalipun emosinya itu gak selalu positif gitu. Kadang positif, kadang negatif, tapi setidaknya friction itu, hal-hal yang beda-beda itu yang bikin hal itu jadi indah gitu. Aneh kalau misalnya kita masuk ke dalam hubungan tiba-tiba damai, iya benar. Kayak kuburan ya sih. Iya benar. Statement itu aku juga pernah baca juga tuh di buku, aku bawa bukunya nih.
Di buku ini aku baca bahwa ya nggak apa-apa kalau misalkan suatu hubungan itu bahkan sama anak sendiri. Nah di sini dia mendefinisikan anak dan juga pasangan. Kalau misalkan nggak masalah kalau kita memiliki perdebatan satu sama lain dan jadikan perdebatan itu jadi suatu pelajaran untuk lebih grow up lagi hubungannya gitu. Wow, ini bukunya tentang yang lagi kita pegang adalah The Book You Wish Your Parents Had Read. Ditulis oleh Philippa Perry ya. Oke, jadi juga menyinggung masalah hal itu ya. Benar. Ya benar-benar. Oke, setuju. Kita loncat ke statement yang berikutnya. Ketika saya memegang tangan dia sangat erat, cinta atau romance. Ketika Saya menggenggam tangan dia dengan erat. Mungkin romance. di depan publik, mungkin atau nggak harus di depan publik. Intinya adalah saat gue menggenggam tangan dia sangat erat. Menurut aku romance mungkin. Romance, kenapa? Menggenggam kayaknya menurut aku ya biasa aja sih gitu karena aku merasa kayak bahkan sama pertemanan aja ya kadang aku secara nggak sengaja misalkan gandengan sama teman aku ya itu bukan yang suatu yang menurut aku deep banget sih ya udah aja gitu. Iya, soalnya ini sering tampil di film juga dan hadir di buku-buku novel-novel ya. Novel-novel kan ya. Dan bahkan pun kalau kita sama pasangan banyak juga jarang juga sih pasangan yang gandengan tangan zaman sekarang. Iya kan. Ini kayak menganggap dia gandengan sama cowoknya kayak romantis banget. Itu karena ada cinta banget gitu ya. Iya, itu cinta banget nih. Padahal itu cuma romance gitu. Itu apa yang tampil di depan dan aku setuju sama Dina, itu cuma romance. Oke, pernyataan selanjutnya ketika saya mengizinkan dia untuk menjadi dirinya sendiri. Aku bilang itu love. Karena ketika orang itu cinta sama kita dia bisa rela nggak apa-apa kok lu tetap show up jadi diri lu sendiri, lu tetap menunjukkan ekspresi diri lu sendiri kayak gitu. Aku suka itu. Ya, sama Balulu juga setuju kalau misalnya kita bisa punya kemampuan untuk mengizinkan orang untuk menjadi dirinya sendiri. Menurut aku itu adalah bentuk cinta. Tapi kesalahan yang sering terjadi adalah saat kita udah jalin hubungan sama seseorang, kita berusaha keras untuk mengubah orang ini menjadi versi yang kita pengen. Lu jangan jadi ini, lu jangan lakuin ini dong, lu kayak gini dong, lu kayak gitu dong. Jadi kayak terlalu banyak tuntutan. Kita berusaha mengubah dia jadi versi yang kita inginkan. Kalau menurut aku, kalau misalnya kita masih berusaha mengubah pasangan kita, kenapa lu nggak menikah dengan diri lu sendiri aja? Oh iya benar. Karena itu adalah suatu bentuk sifat narsisis, di mana lu menganggap kalau misalnya orang itu nggak boleh ada jeleknya loh, orang itu nggak boleh ada cacatnya, orang itu harus sesuai dengan standar. Nggak ada salahnya kalau kita netapin standar ya, Din. Tapi kalau misalnya kita udah masuk ke dalam hubungan komitmen, artinya kita udah bener-bener menerima orang ini sebagaimana adanya dia. Jadi kalau misalnya kita mau fixin standar, mending di awal sebelum kita bener-bener mutusin masuk ke dalam hubungan komitmen ya. Karena kalau misalnya masuk ke hubungan komitmen, segalanya harus setara. Mungkin di luar dari hubungan komitmen kita masih boleh lah punya ekspektasi tertentu, karena hubungan itu bisa kita akhiri dan itu nggak akan merugikan siapapun, kita nggak rugi apapun gitu. Kita nggak harus ada perceraian, kita nggak harus melewati ini dan semacamnya. Tapi kalau misalnya udah masuk hubungan komitmen kayak pernikahan, ini harus sudah benar-benar matang, semuanya udah harus benar-benar fix. Oke. Aku mau nanya lagi, kayak kan banyak ya cowok-cowok yang justru love bombing di awal gitu, dan ketika sudah mendapatkan justru dia lebih narik diri gitu ya, tapi tetap konsisten, tetap ngasih itu, tapi ya bedanya kayak aksinya agak berkurang aja dari yang awal gitu kan. Nah, dan ternyata ketika sudah ngejalan mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun kita baru nemuin nih hal-hal yang buruk. Boleh nggak kita misalkan bilang gue tuh nggak suka ini loh gitu kan, tadi Mbak Lulu bilang kayak apa tadi? Ya, ini harus fix, harus udah fix. Jangan merubah pasangan kita. Tapi yang kita tahu ya itu itu kebiasaan yang buruk loh, lu nggak baik buat ngelakuin itu gimana Mbak? Dina harus paham kalau ada perbedaan antara kita mau mengubah karakter seseorang versus kita mau menyampaikan sikap yang sekiranya mengganggu ke pasangan kita, yang sekiranya mengganggu. Kalau misalnya intention kita saat nyampein itu adalah cuma untuk membuat kita jadi lebih baik,
dalam artian nggak mengubah karakter si A ini, menurut aku itu nggak ada salahnya. Tapi kalau misalnya intention kita adalah supaya dia jadi versi yang beda nih dari yang sebelumnya, maksudnya dalam artian versi yang beda itu karakter, antara karakter dan sifat itu kan beda ya. Sifat bisa diubah, sifat itu treatment, sifat itu yang mengarahkan kita pada tindakan-tindakan aksi apa yang kita lakukan. Sedangkan karakter itu adalah apa yang mendefinisikan dia. Dia adalah suami gua, dia adalah seorang pekerja keras, dia adalah seorang ini. Itu adalah karakter seseorang. Kita nggak bisa mengubah karakter seseorang, tapi kalau untuk menyampaikan sikap-sikap dia yang sekiranya bisa kita ubah, itu harus kita sampaikan. Gitu. Jadi kita harus bedain ya, Din, antara karakter dan sifat. Oke. Jadi nggak masalah kan? Nggak masalah selama bukan intensinya ngubah karakter dari yang tadinya di orang apa namanya adalah karakter yang ambisius. Kita mau ubah jadi dia yang melankolis, yang ibaratnya puitis gitu. Nah itu udah nggak masuk akal. Itu halusinasi wanita yang ya tau lah ya. Kita lanjut aja. Oke. Terus selanjutnya adalah ketika saya duduk dalam keheningan bersama dia dan mendengarkan apa yang dia katakan. Love, karena apa namanya, ketika kita punya waktu bareng, terus kita saling berbagi pendapat, ya aku merasa itu ada love aja gitu. Benar. Aku juga nggak mau bersikap naif kalau misalnya sekalipun kita in love, ada transaksi dalam hal itu. Kalau misalnya kita mendengarkan pasangan kita, itu artinya kita bertransaksi sama dia. Kita kayak ibaratnya menyerap apa yang dia sampaikan untuk kita bagi bebannya bareng-bareng. Iya. Pun halnya sebaliknya. Kalau transaksi itu yang sehat itu harus terjadi dua arah. Saat kita berbicara dia harus mendengarkan. Kayak gitu. Kalau satu arah itu transaksi yang gak sehat. Kayak ibaratnya lu doang yang untung, gue rugi. Kayak gitu ya. Jadi cinta itu juga ada transaksinya. Dan saat kita duduk sama pasangan dan mendengarkan pasangan kita adalah bentuk cinta. Ya, dan aku merasa itu ada kepuasan pribadi ya. Kok pasangan kita bisa terbuka sama kita dan kita bisa terbuka sama dia. Oh ya, tentang mendengarkan juga aku mau share sedikit tentang masalah listening nih ya. Kadang banyak orang yang merasa kayak aduh bingung nih, gue udah berusaha untuk ngomong baik-baik sama dia, tapi kenapa dia tetap nggak bisa. Itu padahal gue udah berusaha untuk ngedengerin dia, tapi kok tetap dia masih kayak gitu-gitu aja kayak gitu. Nah, kalau di situ, kalau untuk menanggapi kasus yang seperti itu sebenarnya kayak gini, kalau mendengarkan lu itu yang seperti apa? Karena mendengarkan seorang pasangan ini bukan mendengarkan dalam skala basic. Kalau nggak salah ini pernah kita bahas juga ya, tiga skill yang harus kita kuasai di tahun 2026, yaitu adalah mendengarkan. Kalau lu mendengarkan basic dalam skala basic adalah lu cuma dengerin apa yang disampaikan orang itu, informasi apa yang disampaikan orang itu. Tapi kalau misalnya lu dengerin dalam skala yang lebih advance gitu, lu nggak cuma mendengarkan kata-kata yang keluar dari mulutnya orang ini terus tiba-tiba masuk telinga kanan keluar telinga kiri, melainkan juga lu active listening ya. Iya, berempati juga, mengulangi apa yang dia sampaikan untuk memberi kesan kalau misalnya gue mendengarkan lu, gue mengerti apa yang lu sampaikan. Karena ada kutipan juga yang kayak gini, orang nggak akan pernah mau terbuka sama kita, orang nggak akan pernah mau mendengarkan kita kalau misalnya dia belum merasa didengarkan, kayak gitu. Jadi supaya kalau misalnya kita mau ngajak seseorang atau kita mau nyaranin sesuatu sama seseorang, pastiin kalau misalnya orang ini udah merasa didengarkan, kebutuhannya dia itu udah merasa didengarkan. Karena kalau misalnya orang nggak punya lagi beban di pikiran atau benaknya dia, karena udah dia sampein semuanya, udah kita dengerin, orang akan lebih open sama apa yang mau kita sampaikan. Jadi jangan kalian nasehatin orang tapi kalian gak pernah dengerin keluhan orang ini apa. Itu salah satu hal yang keliru ya. Oke. Selanjutnya kepada mereka seputar kesalahan-kesalahan yang mereka buat. Aku merasa itu cinta ketika karena apa ya? Aku lebih suka orang yang mungkin benar-benar cinta sama aku, dia ngasih feedback dalam suatu hubungan, aku tuh selama ini bagaimana gitu. Kadang aku juga nanyain, aku udah punya pasangan, aku nanyain selama ini apa sih kurangnya aku gitu. Kurangnya aku supaya aku bisa melengkapi, kita sama-sama saling melengkapi di dalam hubungan ini. Oke. Sekalipun itu kesalahan aku ya gitu. Kamu misalkan bawel banget, biarin aja gitu. Jadi aku bisa mengubah itu. Oke, menarik. Ya, jadi
Sama Balulu pun setuju sama Dina ya. Pasti itu menyenangkan banget kalau misalnya kita punya seseorang yang membuat kita merasa nyaman untuk nyampein hal-hal yang enggak nyaman. Gak nyaman bener. Oh enggak sih? Kalau misalnya kita benar-benar punya orang yang mau bersedia untuk duduk dan ngomongin hal-hal yang enggak nyaman sama kita, itu kita beruntung banget. Dan menurut Balulu saat kita nyampein sesuatu yang enggak nyaman sama seseorang, itu bukan berarti dalam bentuk bentuk pertentangan, melainkan ini adalah bentuk kompromi dan negosiasi gitu ya. Ya setuju. Oke. Dan pernyataan yang terakhir, ketika kita menjadi asli sama diri kita, sama ucapan kita dan aksi kita. Asli ini dalam artian kita nggak fake. Cinta mungkin menurut aku, karena kita bisa jadi diri kita sendiri, itu suatu bentuk cinta menurut aku. Iya, sama Balulu juga setuju. Kadang tuh pasangan-pasangan yang solid tuh yang Balulu amati adalah mereka yang nggak ragu untuk jadi dirinya sendiri. Benar-benar. Kayak contoh, mereka tuh orang yang suka bersendawa di depan orang, tuh dia nggak berusaha ngefake di depan pasangannya, kayak jaga image gitu. Kayak udah dia dahak aja gitu kan. Kayak, atau dia tipe orang yang nggak punya filter saat ngomong gitu. Dan saat dia udah mulai berpasangan, dia nggak berusaha mengubah dirinya dia. Jadi kayak gue harus memfilter kalimat gue ini supaya bisa terdengar lebih lebih cool, lebih ini. Justru malah orang-orang yang benar-benar genuine, yang lebih yang autentik, mereka adalah pasangan-pasangan yang mungkin akan jadi soulmate buat kita. Iya benar, ketika kita jadi diri kita sendiri. Karena aku ngerasain juga awal-awal PDKT gitu ya. Awal PDKT kita kayak kadang karena itu aku LDR, kayak kita teleponan ya awal-awal PDKT kayak ya, pakai baju rapi. Kalau misalkan video call dan sebagainya, ketika udah sama-sama kita udah mau menuju hubungan yang serius, kita udah pacaran, ketika itu udah mulai aku mulai nggak rapi ya, biasa aja pakai kerudung langsung dan terus kadang aku pakai filter yang konyol dan dia malah justru ketawa, bukannya mengatakan kita jelek. Itu enak banget, seru banget gitu. Seru banget. Kita nggak ada beban untuk menjadi orang lain. Iya benar. Itu adalah bentuk cinta ya, dan Balulu setuju. Oke, final statement untuk sesi sharing kita hari ini mungkin menurut aku seperti ini. Kita harus mulai ngebedain antara romance dan love. Karena saat kita paham perbedaannya, kita nggak akan terjebak dalam hubungan yang tidak dimaksudkan untuk diri kita. Kalau misalnya, nggak apa-apa kita punya beberapa romance dalam diri kita, tapi jangan lupain kalau misalnya apa yang kita benar-benar butuhkan, apa yang benar-benar harus kita miliki adalah cinta, bukan romance. Romance bisa kamu tampilin di depan orang. Romance itu kayak bumbu penyedapnya. Kayak ibaratnya makan gini, Den. Romance itu adalah bumbunya. Tapi love itu adalah bahannya. Kalau lu cuma makan bumbunya doang, lu nggak akan kenyang. Jangan salah fokus gitu. Saat lu masuk ke dalam hubungan, yang lu butuhkan supaya kenyang adalah bahannya itu. Cuman ya beberapa dari kita memang lebih memedulikan covernya ketimbang isinya. Tapi kalau misalkan kayaknya ya menurut aku, kalau sudah mulai punya hubungan yang lebih dalam dengan seseorang, ketika seseorang itu cuma ngasih bumbu doang, pasti kita juga nggak tahu ya, kalau aku pribadi aku ngerasa kayak kurang. Aku kayak kok cuma omongan doang. Kadang aku juga ngasih tahun ke pasangan aku, jangan cuma omongan doang ya gitu, kasih aksinya juga, karena ya cinta yang sebenarnya ya kasih aksi gitu. Benar. Ya makanya Balu juga bilang kalau misalnya bukan berarti kita nggak membutuhkan romance dalam hidup kita, tapi jangan salah fokus. Apa yang benar-benar kita butuhin untuk merasa kenyang adalah cinta. Itu yang harus kita garis bawahi ya. Dan kita harus membedakan apa itu romance dan apa itu cinta. Oke, mungkin itu aja dari kita untuk episode sharing kali ini. Teman-teman, kalau misalnya ada yang punya pendapat yang beda antara romance dan love, boleh banget kalian taruh di kolom komentar dari poin 1 sampai 10. Kalian nganggapnya itu romance atau love? Kita mau dengar pendapat kalian. Dan juga kalau teman-teman merasa topik pembahasan yang kita bahas di channel ini menarik, kita minta bantuan sederhana dari teman-teman untuk klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin suka dengan pembahasan serupa. Dari aku Lulux, aku Dina. See you in the next episode. Bye.